ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Oma, aku berani ngelakuin ini semua karena Farel ngedukung aku. Aku gak akan mungkin ngelakuin tindak seperti ini kalau Farel gak ngizinin aku. Kamu udah gila ya? Ram, katakan sejujurnya sama papi ada apa? Pak Utama, Bapak tahu kan kalau saya lagi hamil, Pak. Ya, terus apa hubungannya? Semua itu adalah perbuatan menantu Bapak, Pak. Mami papi lihat sendiri kan. Kalau mami sama papi terlalu ikut campur masalah anak-anak, anak-anak mami papi nggak akan punya kehidupan sendiri, Pi. Aku mohon, Pi, Mi, untuk berusaha tidak ikut campur masalah anak-anak. Kalau nggak aku yakin banget. Suatu saat kalau mami sama papi selalu ikut campur, suatu saat pasti akan ditinggal sama anak-anak mami papi sendiri. Tak terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Kayaknya sih udah waktunya kita itu mendekatkan Farel sama Miska, Pi. Soalnya Mami perhatiin, Miska itu kan orangnya penurut dan dia punya sopan santun. Sama sekali dia bukan tipe pembangkang kayak si Fitri. Mi, papi ada ide untuk mendekatkan mereka. Ma, kita mau kemana lagi? Kita mau kayak dulu lagi? Di jalanan lagi? Nanti takut, Ma. Din, kamu jangan cengeng ya. Kamu diem aja. Gak usah manja jadi anak. Miss, kamu kenapa sih bentak Nadine? Aku udah gak tahan, Tante. Fitri kayaknya udah gak mengharapkan kehadiran aku di sini. Jadi lebih baik aku pergi dari rumah ini. Terus, kamu kenapa lagi? Kamu mau kemana sih? Kamu mau pergi ya dari rumah ini? Fitri udah nekat dan makin kasar sama aku, Tante. Kalau aku biarin ini semua, dia pasti makin keterlaluan. Tadi aja Fitri hampir nyalakain Nadine. Miska, kamu tolong dong. Tolong maklumin sikapnya Fitri. Ya, dia kan iri sama kamu. Jadi dia pastinya jutek kan sama kamu dan Nadine.
Tapi Mami jamin kok, abis peristiwa ini, dia tidak akan berani macam-macam sama kamu. Kok bisa, Tante? Ya udahlah, kamu tenang aja ya. Bahkan kamu bisa lebih dekat kok sama Farel. Aku makin dekat sama Farel. Gimana caranya? Udahlah Miska, sekarang kamu tinggalin tas itu. Kamu ikut Mami ya ke kamar ya. Om Utama mau bicara sama kamu. Yuk. Dulu Mama sama Tante Fitri rukun. Kok sekarang jadi sering berantem ya? Ayo minum dulu. El, jadi kapan sih sebenarnya ini kantor mulai? Alhamdulillah izin usaha sih udah keluar mas, jadi besok bisa dimulai. Mas, kita mulai dengan cari klien dulu ya. Selama kita kerja di Retro kan banyak kenalan tuh. Jadi nggak ada salahnya kalau kita ngajak mereka untuk join sama kita. Tapi Al, itu namanya bukan ngambil kliennya Pak Utama. Itulah bisnis pak. Siapa yang tawarannya lebih bagus dia yang menang. Aku fair kok. Lagian aku nggak ngejek-ngejek Retro. Jadi apa hak Retro menghalangi proyek aku? Betul itu Pak, itu bisnis. Papa nggak ngerti bisnis nih. Nih tanya sama aku. Tapi jangan lupa gue tetap jadi manajer sini, manajer kurir ya. Kalau aku manajer apa Mas Aldo? Ikut-ikutan aja lu jadi office boy. Udah. Mas Norman sama Mas Koko bantu-bantu aja. Soal jabatan sih aku belum tahu. Soalnya kan belum ada klien mas, jadi belum sepenuhnya jalan. Ya udah Man, kamu jadi babysitter aja. Jadi kalau Aldo sama Mosa ke kantor, kamu itu yang jagain Vinsa. Hah? Jadi babysitter? Mas, kamu bener kan? Udah nggak berhubungan lagi sama perempuan itu? Ya ampun Mai, kalau kamu sudah sepenuhnya maafin aku ya udah dong, nggak usah diikut-ikut terus. Ya maaf lah Mas, namanya juga sakit hati kan susah sembuhnya. Kamu sendiri gimana? Kamu masih berhubungan nggak sama suaminya Lucy? Ih, kamu apaan sih? Males banget tuh nanyanya kok kayak gitu. Kan? Nggak suka kan kamu? Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki semuanya, tapi tetap aja ada yang retak. Nggak bisa utuh lagi kayak dulu. Sebetulnya sehat nggak sih perkawinan kayak gini? Biarpun sudah saling memaafkan, saling melupakan, dan janji untuk memulai lembaran baru, tapi kok rasanya tetap hambar ya? Mas? Iya, Lus. Mai, maksud aku... Ih, kamu tuh nyebelin banget sih, Mas. Kok manggil aku Lucy? Terlaluan tau nggak? Katanya kamu memperbaiki semuanya. Kamu mau kemana? Mau tidur di mana? Mau di kamar Kayla. Males tau nggak liat muka kamu. Udah maafin aku ya. Aku betul-betul nggak sengaja. Aku nggak ada maksud apa-apa kok, Mai. Kalau kamu tidur di tempatnya Kayla, terus papi tahu, ya udah ntar papi sakit lagi. Kamu mau kayak gitu? Ya udah ya. Pasangan aneh. Abis selingkuh langsung baikan. Orang yang jiwanya kotor itu nggak boleh loh menganggap orang lain jiwanya kotor juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ngapain sih kamu nguping di belakang orang? Kalau mau ngomongin orang, langsung di depannya. Lagian sifat kamu lama-lama kayak Oma deh. Nggak takut cepat tua. Fit, kamu tuh nggak berhak yang ngomentarin karakter aku kayak apa.
Jadi berarti kamu berhak buat ngomentarin karakter orang lain. Fitri, kenapa sih kamu tuh selalu aja mau nentang aku? Kayaknya kamu tuh pengen banget ngebuktiin kalau aku tuh salah. Hah? Udah aja teriak-teriak. Ini kan bukan rumah kamu. Ini rumah keluarga suami aku. Kamu itu kan cuman seorang wanita yang meminjamkan rahimnya untuk melahirkan keturunan buat suami aku. Ya, jadi aku minta nggak usah sok berlagak jadi istrinya Farel deh. Hah, Fitri, kamu diem ya Fit ya. Kamu jangan ngomong macam-macam sama aku. Kamu ngapain sih teriak-teriak? Itu nggak baik buat jadiin kamu. Ada apa sih kalian? Malam-malam begini ribut-ribut. Pi, ini pasti Fitri yang mulai. Lihat kelakuan dia sekarang. Mi, Mami kalau nggak tahu masalah aja ambil kesimpulan sendiri dong, Mi. Bagus nih, kesibukan baru. Emangnya kamu kerja di mana? Di Retro Advertising. Atas nama cinta. Belakangan ini, Papi dengar dari semua anggota keluarga ada banyak perubahan pada Fitri. Ada apa ini? Tunggu, Farel. Biar Fitri yang ngomong. Dia kan punya mulut. Aku wanita yang punya cinta di hati. Pi, kalau seorang menantu tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarganya, apa hak seorang menantu itu juga harus terus diambil? Apa kamu merasa selama ini diremehkan sama kami? Itu udah terjadi, Pi. Udah terjadi dari hal yang terkecil. Dari mulai masak, menyiapkan makanan, sampai memberikan gaji sama orang-orang yang bekerja di rumah ini. Semua itu dilakukan sama Miska. Sejak kapan? Sejak kapan aku memberikan hak sama Miska untuk mengambil alih tugas aku di rumah ini? Dan dia berani melakukan itu karena dia selalu mendapatkan dukungan dari Mami dan Oma. Dulu aku pikir membawa Miska ke rumah ini adalah berita yang baik. Karena dia bisa melengkapi kekurangan aku, bisa memberikan keturunan untuk Farel. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak pernah bisa memberikan hak untuk dia untuk mengambil alih tugas aku di rumah ini. Dan apa aku salah kalau aku protes? Ketika ketulusan aku disalahartikan oleh Miska, apa aku salah? Apa aku harus diem aja? Membiarkan Miska tetap tinggal di rumah ini dan aku sama Farel pergi dari rumah ini? Aku mohon. Aku mohon. Jangan menguji lagi cinta kita berdua. Karena aku dan Farel gak mungkin bisa dipisahin. Dari dulu, kita selalu melewati ujian. Farel selalu mempertahankan cinta kita berdua. Dan sekarang adalah giliran aku untuk mempertahankan cinta kita berdua. Jadi aku gak akan pernah tinggal diam kalau ada orang, siapapun itu, yang berusaha untuk merusak
hubungan aku sama suami aku yang sangat aku cintai. Jangan pernah berpikir seperti itu, Fitri. Tidak ada satu orang pun di sini yang mau merusak hubungan kalian berdua. Yang kamu harus pikir adalah Miska sekarang sedang hamil. Dan dia sedang mengandung keturunan Farel. Jadi kebahagiaan dia juga penting. Dia butuh ketenangan, Fitri. Supaya tidak ada dampak buruk kepada janinnya. Kamu juga suka kasar kan sama dia? Aku gak pernah melarang Miska untuk bahagia, Mi. Tapi aku mohon sama Miska. Dia jangan pernah merebut dan merusak cinta dan aku sebagai menantu di rumah ini. Sekarang aku serahin semuanya sama Papi. Pi, Mi, sampai kapan Papi sama Mami menguji kami terus? Fitri benar, Pi. Mungkin lebih baik kami pisah rumah sama semuanya. Kalau memang Oma, Papi, dan Mami lebih suka tinggal sama Miska, kami ikhlas kok. Tidak. Tidak ada satu orang pun yang boleh pergi dari rumah ini. Biar Papi yang cari solusinya. Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Kamu cantik sekali. Kamu baik lagi kayaknya. Kamu rendah hati juga. Waduh, teacher mau ngapain nih? Jangan tinggalin aku ya. Kamu tipe aku banget. Kayaknya kamu cocok deh jadi ibu anak-anaknya aku. Dicium kamu ya. Teacher. Jangan. Bebep. Teacher mainnya kasar banget sih. Memang lu ngapain di sini? Hampir aku cipok lo. Untung gak jadi. Saya takut, teacher. Tidur sendirian. Habis di kamar lampu aku mati. Mati. Tidur gue sana. Rel, makan yang banyak ya. Nasi goreng buatan aku enak kan? Ayo dong nambah lagi. Kamu itu mesti banyak makan. Soalnya akhir-akhir ini aku perhatiin kamu sering lembur ya. Jangan sampai sakit ya. Beres, sayang. Apapun yang kamu sediain, pasti aku makan. Miss, tumben pagi-pagi gini udah rapi. Kamu kemana? Rasain kamu, Fit. Kamu pasti bakal ngerasa hancur kalau tahu hal yang sebenarnya. Aku udah mulai kerja, Fit. Hari ini hari pertama aku kerja. Bagus nih, kesibukan baru. Emangnya kamu kerja di mana? Di Retro Advertising. Apaan kamu? Kamu nggak boleh kerja di Retro. Siapa yang izinin kamu kerja di sana, Miss? Saya. Kalian jangan lupa, perusahaan itu milik saya. Jadi saya berhak menentukan siapa yang kerja di situ. Tapi apa-apaan sih, Pi? Jalankan saja seperti yang sudah ditentukan. Tadi malam, Miska sama Fitri sudah ribut, berantem, dan ini solusinya. Kalau Miska tidak boleh mengurus rumah tangga, biar Miska kerja di kantor. Miska, kalau kamu udah selesai, kamu siap-siap ya. Karena sebentar lagi kamu kan berangkat sama Farel. Dengar ini sih. Jangan pernah berharap untuk pergi ke kantor bareng aku.
Udah. Nanti kamu berangkat sama saya aja. Tapi saya yakin, lain kali pasti Farel mau berangkat sama kamu. Karena kamu kan sekretarisnya dia. Yaudah, sarapan dulu. Nanti baru kita berangkat kantor sama-sama. Makasih ya, Om. Makanya aku pengen nanya sama Mami. Emangnya dulu Papi kayak gitu sama sekretarisnya? Siapa tuh namanya? Monica. Iya. Kurang ajar ya kamu. Atas nama cinta. Mendingan aku resign aja, Fit. Daripada tiap hari aku harus ketemu sama dia. Udah lah, Rel. Aku yakin banget ini semua trik Mami Papi kamu untuk mendekatkan kamu sama Miska. Ya, kita nggak usah khawatir. Kemarin kan aku udah bilang di depan mereka, jangan coba-coba menguji cinta kita berdua lagi. Taunya mereka sekarang malah menguji lagi. Ya udah, kita ikuti aja permainan mereka. Nggak usah khawatir ya. Habisnya aku kesel, Fit, sama mereka. Rel, tunjukin sama mereka sebesar apa kekuatan cinta kita berdua ya. Kamu ingat gak, Fit? Sebelum kita menikah, waktu aku bingung sama tekanan papi mami, cuman kamu yang memberikan aku semangat dan kekuatan. Sekarang saatnya aku yang memberikan kamu semangat dan kekuatan, Fit. Aku sayang banget sama kamu, Fit. Aku juga sayang sama kamu. Udah Iki berangkat kerja, tak telat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak nyangka ya, Mus. Akhirnya sekarang kita bisa punya perusahaan sendiri kayak gini. Iya, Al. Kamu kenapa, Mus? Aku khawatir ya sama Vinza. Kira-kira dia rewel nggak ya? Aku nggak tenang, Al. Vinza kan udah dititipin sama Mas Norman. Mas Norman itu jago ngurus bayinya. Juga aja diurus sendirian sama dia. Tapi nanti kalau perusahaan ini udah kuat, aku di rumah aja ya. Biar aku bisa total ngurusin Vinza, ya? Kamu nggak pengen cari pembantu atau baby sister gitu? Aku udah punya tekad, Al. Kalau aku udah nikah dan aku udah punya anak, aku pengen ngurus semuanya sendiri. Menurut aku, jadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Aku bangga, Mus, punya istri kayak kamu. Makasih ya, sayang. Vinza, mandi udah, mamam udah. Sekarang bobo ya, tapi minum cucu dulu. Ini dia cucunya. Mau nggak? Om cobain dulu ah. Manis. Kamu itu masih niat nikah nggak sih? Ya masih lah, Pak. Aku kan masih ganteng. Terus masih muda lagi, stamina juga masih oke. Syukurlah. Mudah-mudahan kamu dapat istri seperti Moza. Supaya ada yang ngurusin juga. Terus hidup kamu itu bisa lebih benar. Nah, jadi menurut Papa selama ini hidup aku tuh nggak benar? Ya bukan gitu, Man. Kalau kamu udah nikah, nih, hidup kamu itu akan terarah. Pasti. Dia nangis nih. Sayang, kamu kenapa? Mau susu ya? Mau susunya nih. Nih, mau. Kok kamu yang nyedot, Man? Hei, Man. Jangan, Man. Iya, kamu, Man. Jam 2 pas makan siang. Oke, Pak. Nanti siang saya ke sana. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Pak Zaki setuju? Iya, Mus. Nanti siang aku disuruh ketemu sama dia. Doain ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Halo? Iya, Pak? Oke, Pak. Aku kesana sekarang ya. Ada apa, Al? Vinza rewel, Mus. Mas Norman nyerah nggak bisa nanganin. Ya udah kalau gitu biar aku aja yang pulang ya. Aku lega deh, Mus. Punya istri yang tanggap kayak kamu. Makasih ya, sayang. Kamu selalu care banget sama Vinza. Itulah untungnya kerja di perusahaan sendiri, Al.
kita bisa sering-sering izin buat nengokin anak di rumah tanpa harus diomelin sama bos. Ya, nggak mungkin diomelin lah, Mos. Yang jelas aku jadi makin sayang sama kamu. Kayak gini nih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Rel, sorry ganggu sebentar ya. Teman-teman, saya akan perkenalkan mitra baru. Namanya Miska, dan mulai hari ini dia akan menjadi sekretarisnya dari Pak Farel. Selamat pagi semuanya. Pagi. Itu saja. Terima kasih ya. Selamat pagi. Ya, Miss. Aduh, kenapa sih Papi maksain banget? Nggak minta pertimbangan aku dulu? Nggak nanya aku dulu? Aduh. Ini meja kamu. Mulai hari ini tugas kamu membantu semua keperluannya Farel. Kebetulan meja ini sudah lama kosong. Karena Farel memang sangat selektif untuk mencari sekretarisnya. Dan yang terakhir di sini adalah Fitri. Saya yakin kamu pasti bisa menggantikan dia. Bukan hanya menggantikan tempat sebagai sekretaris, Om, tapi juga sebagai istri. Aku yakin suatu saat nanti aku pasti bisa menggantikan Fitri. Aku kan jauh lebih pintar dan lebih menarik dibanding dia. Saya tahu, kamu pasti agak tegang, ya? Karena Farel memang selama ini kurang welcome sama kamu. Tapi, ya, sabar-sabarin aja. Kamu tahu kan, Farel itu bukan tipe bos yang gampangan. Om tenang aja. Aku udah tahu kok wataknya Farel gimana. Oke, Miska. Selamat kerja. Saya tinggal ya. Makasih, Om. Fit, kamu mendingan siap-siap ya. Karena sebentar lagi Farel mungkin nggak peduli lagi sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa? Ya karena di kantornya Farel itu akan menemukan kebahagiaan. Dan jangan heran ya Fit ya, kalau nanti Farel itu pulang malam terus. Dan lagi akan sering mengajak Miska untuk meeting dengan kliennya. Dan satu lagi, Mam. Kalau Farel meeting sama klien, yang pasti Miska itu akan diperkenalkan sebagai istri, tapi bukan sekretaris. Tentu saja. Mungkin saja loh ya. Apalagi ya, Miska itu kan lagi ngandung, lagi hamil anaknya Farel. Emangnya dulu papi kayak gitu ya, Mi? Dengar ya, Fit. Saya sekarang ini lagi bahas Farel dan Miska, tapi bukan papi. Ya, seorang anak itu kan sifatnya nggak jauh beda dari ayahnya sendiri. Begitu juga dengan Farel dan papi. Makanya aku pengen nanya sama Mami. Emangnya dulu papi kayak gitu sama sekretarisnya? Siapa tuh namanya? Monica. Iya. Kurang ajar ya kamu. Mi, santai aja. Ngapain Mami mesti marah sih? Aku kan cuma nanya sama Mi. Mi, aku yakin Farah nggak mungkin melakukan hal itu sama aku. Yang pertama, karena Farah udah janji sama aku. Dan yang kedua, yang membuat aku lebih yakin lagi. Karena Farel mengambil sikap baik dari papinya. Semalam kan aku udah bilang di depan semuanya, jangan ada lagi yang mencoba menguji cintaku dan Farel, kecuali Tuhan. Tapi ternyata sekarang semuanya masih melakukan. Ya udah, siap-siap aja sama resikonya.
Rel, tunggu! Kenapa sih kamu selalu sinis kalau sudah menyangkut Miska? Atas nama cinta. Pi, aku nggak butuh sekretaris, Pi. Rel, pekerjaan kamu sudah menumpuk. Dan papi sering melihat kamu membawa pekerjaan ke rumah. Itu artinya kamu sudah kewalahan. Tapi dari dulu aku selalu menyeleksi sekretaris aku sendiri, Pi. Apa kurangnya Miska sih, Rel? Dia pintar, cekatan, lulusan Aussie. Dibandingkan sama sekretarismu sebelumnya, ya jauh kemana-mana Miska dong. Kalau papi menghina pilihan aku, itu sama aja merendahkan aku, Pi. Rel, tunggu! Kenapa sih kamu selalu sinis kalau sudah menyangkut Miska? Karena sikap keluarga udah berlebihan ke dia. Aku nggak suka, Pi. Aku aja nggak tahan ngeliatnya, apalagi Fitri, Pi. Dan satu hal lagi, Pi. Kalau papi mau rekrut dia kerja di sini, mendingan dia jadi sekretaris Mas Bram aja, Pi. Karena aku pikir Mas Bram lebih butuh daripada aku. Tumben ada pembeli naik mobil, Pak. Siapa ya? Assalamualaikum, Pak Iman. Waalaikumsalam. Masih ingat sama saya? Astaga. Pak Suhanda, teman lama. Aduh, Pak. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu? Sudah lama sekali, Pak. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Pak, kenalkan istri saya, Bu. Saya kebetulan lewat sini, Pak. Bu. Tapi saya jadi pangling. Kok ada warung bakso di depan rumah Bapak ini? Ya, buat ngisi waktu di masa-masa tua, Pak. Daripada bengong di rumah, lumayan kan buat tambah-tambah. Hebat, hebat sekali. Dari dulu saya itu salut sama Bapak. Seorang guru yang penuh pengabdian dan jujur. Sekarang sudah pensiun juga masih sibuk dengan pekerjaan seperti ini. Mari Pak Suhanda, Bu, kita ke dalam. Terima kasih, terima kasih. Di sini saja, Pak. Pak Suhanda, kami ini udah punya cucu 2 loh. Pak Suhanda sama Ibu sudah punya cucu berapa? Ya, itulah Pak, Bu. Sampai sekarang saya belum mempunyai cucu. Bapak kan tahu sendiri, anak saya itu cuma 1, perempuan lagi. Tapi dia itu sudah sukses, bahkan punya perusahaan sendiri. Ya, itulah. Dia selalu sibuk mengurus karir sampai lupa berumah tangga. Padahal usianya sudah cukup dan kehidupannya sudah mapan. Katanya belum menemukan cinta sejati. Iya, iya, Pak. Biasa anak-anak sekarang begitu. Man. Waalaikumsalam. Sini, Man. Man, kenalkan teman lama Papa, masa muda dulu, Pak Suhanda. Pak, ini anak saya yang paling tua. Saya ke dalam dulu, Om, Tante. Sekalian deh. Pak, putranya itu rajin sekali ya. Iya, iya, rajin. Iya. Aku mesti ngapain ya? Dari tadi kok didiemin aja. Dari tadi pagi juga nggak dikasih tahu apa-apa, nggak disuruh apa-apa. Aku mesti ngapain ini?
Kamu lagi ngerjain apaan, Rel? Mau aku bantuin nggak? Gimana kalau misalnya aku yang ngetik surat-suratnya? Gak usah. Kalau misalnya aku buatin kamu kopi gimana? Aku masih inget loh kopi kesukaan kamu gimana. Gak ada yang tahu kopi favoritku selain Fitri. Sabar, Miska, sabar. Ini baru tahap awal. Mungkin aja kan Farel masih terpengaruh sama Fitri. Tapi kalau aku terus deketin dia, pasti lama-kelamaan Farel luluh juga. Terus ngapain kamu masih ada di sini, Miss? Rel, masa aku dari pagi gak ngerjain apa-apa sih? Aku kan gak enak sama Om Utama. Jadi kamu kasih aku kerjaan apaan kayak gitu? Dengar, Miss ya. Aku nggak mau berurusan sama kamu. Kamu ada di sini karena Pak Utama. Jadi mendingan sekarang kamu tanya sama Pak Utama apa kerja kamu di sini, oke? Kalau ngadepin sikap Farel yang ketus gini, kayaknya aku pengen udahan aja. Tapi masa aku nyerah sih? Om Utama, Tante Lia, dan Oma kan ngarepin aku supaya deket sama Farel. Enggak. Aku nggak boleh nyerah. Pasti masih ada kesempatan. Kak sayang. Iya. Dah. Ya, udah gila tuh anak kali. Atas nama cinta. Aduh, Farel tuh mana sih? Telepon nggak diangkat-angkat. Lagi meeting kali ya? Retro Advertising, selamat siang. Ini dari Bu Farel, tolong ya sampein ke bosnya. Saya mau ngomong sama Pak Farel. Fitri, ini Miska. Saya tahu kamu Miska. Siapa bilang kamu Nadine? Tolong ya Ibu Sekretaris, sampein ke bosnya istri tercintanya lagi nelfon. Fit, maaf ya, Farelnya lagi nggak bisa diganggu. Maksud kamu apa? Suami saya lagi meeting. Iya. Ya udah. Kalau dia udah selesai meeting, tolong sampein ya. Istrinya nelfon. Awas loh, sampai nggak disampein. Iya, iya. Yang sopan dong kalau ngomong. Nanti saya aduin loh sama bos kamu. Bodoh amat ah, aku bohongin Fitri. Biarin aja ditambah kesel. Kalau tahu aku sekarang jadi sekretarisnya Farel. Aku sih yakin Farel nggak mungkin macam-macam sama aku. Tapi Miskanya yang bakal makin kelunjak. Halo sayang, tadi kamu nelfon ya? Iya, Rel. Tadi sekretarismu yang baru itu bilang katanya kamu nggak bisa diganggu. Tolong ya, bilang sama sekretaris kamu itu kalau Ibu Farel telepon, langsung dikasih dong sama Pak Farel. Ya, kamu kalau bisa ajarin dia sopan santun juga ya. Lagian, siapa sih yang milih dia? Nggak berkualitas kayak gitu. Emangnya benar? Tadi kamu lagi meeting. Tadi aku dari toilet, Fit. Kamu kalau istri saya nelfon jangan mengada-ngada. Kamu tuh sekretaris macam apa sih? Aduh, sayang, aku lapar nih. Belum makan siang. Kamu masak apa sih? Aku masak udang balado, kesukaan kamu. Aduh, pasti enak banget tuh. Tapi aku jam 1 nanti ada meeting sama Pak Zaki. Kerjaan aku masih banyak. Kayaknya kalau pulang gak sempet deh. Ya udah, sekarang aku ke sana ya. Aku siapin makanan dulu. Ya, lucu juga kita makan berduaan di ruangan kerja kamu. Wah, boleh tuh, Fit. Boleh. Aku tunggu ya. Ya udah. Kak sayang.
Lia, udah gila tuh anak kali. Ini bahaya, Lia. Itu tuh kekuatan cinta mereka. Aduh, Mama sih lebih baik mati aja deh. Ngapain Mama mau mati? Jangan dong. Ayo ah. Rel, kamu mau makan siang di mana hari ini? Atau kamu mau aku pesenin makanan? Atau kita mau makan siang di mana gitu di luar? Farel, jawab dong, Rel. Aku bisa bantu kamu apa? Kamu benar-benar mau bantu aku ya? Kalau kamu membantu aku, mendingan sekarang kamu ke ruangan sana. Kamu diam di sana karena itu udah bantuan besar buat aku. Ngerti kamu? Dan sekali lagi ya, jangan pernah masuk ruangan aku tanpa izin. Paham kamu? Tante Lia, Tante aku nggak tahan nih jadi sekretarisnya Farel. Aku nggak sanggup. Atas nama cinta. Nadine sedih deh, Tante. Soalnya sekarang Mama kerja. Nadine jadi kesepian. Loh, kan ada Tante Kayla di sini yang bisa nemenin Nadine main, ya? Tapi kurang seru kalau nggak ada Devinza. Tuh, maaf ya Tante, maaf. Gara-gara Nadine jadi bikin Tante sedih deh. Enggak apa-apa kok sayang. Tante cuma kangen banget sama Devinza. Kalau gitu, kita main ke rumahnya Om Aldo aja. Yuk. Nadine juga kangen kok sama Kak Yuga. Enggak, Adin. Tante gak enak kalau terlalu sering ke sana. Tante Lia, Tante aku nggak tahan nih jadi sekretarisnya Farel. Aku nggak sanggup. Miska, emangnya kamu diapain Farel? Maksud Tante, sikap Farel sama kamu tuh kenapa? Dari tadi pagi tuh aku cuma didiemin aja di sini. Dan tadi aku pengen baik-baik ngajakin dia makan siang. Aku malah dibentak-bentak, Tante. Aku dikasarin, aku disuruh keluar sama Farel. Farel berani ngusir kamu? Iya, Tante. Aku mesti gimana dong? Miska, sayang, kamu denger ya. Kamu jangan nyerah. Karena setiap usaha pasti ada kerikilnya. Jadi, kamu jangan nyerah ya. Miska, kamu harus bisa mengatasi hal sekecil itu. Lagian kan kamu kenal Farel bukan sehari dua hari, ya kan? Iya, Tante. Aku ngerti. Makasih ya, Tante. Iya. Kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana perjuangan seorang ibu buat anaknya. Karena kamu tidak pernah punya anak, Fit. Gak ada orang yang bisa melarang saya kecuali suami saya. Permisi. Ternyata dia sudah berani melawan kalau ditekan. Beda sekali sama Fitri yang dulu. Orang tua yang menentukan masa depan anak-anaknya. Tapi Mami sama Papi hanya mementingkan ego semata. Dan itu yang justru akan menghancurkan hidup kami, Mi.